Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Buatlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tanggal 13 Desember 2020, atau Minggu Advent yang ketiga, diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dan nama minggu kita adalah Minggu Advent yang ketiga. Advent adalah masa penantian menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia. Tentu dengan menyambut kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini harus dengan hati yang tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita, dengan hati yang selalu menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita diingatkan untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, dan tetap juga berbuat baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, sering manusia mengalami kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan dalam kehidupan ini disebabkan oleh permasalahan, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Baik persoalan yang datangnya dari diri kita sendiri, dan juga persoalan yang datangnya dari luar diri kita sendiri. Pada saat ini sudah hampir 1 tahun kita gelisah karena COVID-19, dan karena kegelisahan ini, bahkan ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita karena COVID-19 memakan banyak korban jiwa di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan hidupnya, dan pengaruhnya juga ada di bidang perekonomian kita semuanya, di bidang pendidikan, di bidang agama, dan juga di bidang-bidang yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita sering membawa manusia kepada keputusasaan. Dan karena ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupan manusia juga bisa menambah sakit penyakit yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Karena takutnya terhadap masalah atau terhadap penyakit yang melanda dunia, sehingga itu terus dipikirkan, sehingga jatuh sakit. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa ketakutan bisa berasal dari pikiran kita, dari hati kita. Sehingga karena ketakutan kita itu adalah membuat kita semakin gelisah, semakin mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Dan ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita bisa jadi
mengguncang setiap kehidupan kita. Tetapi ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa kekuatan terbesar sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kekuatan ini dikerjakan melalui Roh Kudus yang berdiam dan berkuasa pada diri orang percaya. Kekuatan ini begitu dahsyat karena bisa memberi pengaruh besar bagi dunia sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa semuanya adalah terletak pada diri kita. Apakah kita memilih untuk tetap khawatir, memilih untuk tetap gelisah, atau memilih untuk tetap takut terhadap situasi yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam mengalami semuanya itu, dalam firman ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika dan juga mengingatkan kita supaya jemaat itu terus bersukacita, terus berdoa, dan terus bersyukur, dan terus berbuat baik dalam kehidupan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang selalu diingat oleh Rasul Paulus. Walaupun masa pelayanan Paulus di Tesalonika adalah tidak sampai 1 bulan. Rasul Paulus melayani di sana adalah kurang lebih 3 minggu. Tetapi tidak mudah bagi Paulus untuk melupakan jemaat yang ada di Tesalonika. Karena bagi Paulus jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sangat strategis. Karena di sana adalah tempat pertemuan dunia timur dan dunia barat. Rasul Paulus memikirkan hal-hal di masa yang akan mendatang. Ketika jemaat atau ketika kota Tesalonika menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan juga akan sampai ke Eropa pada saat. Tetapi walaupun demikian, bahwa Rasul Paulus mendengar dari Timotius dan Silwanus sebagai murid dari Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus mendengar kabar sukacita bahwa jemaat di Tesalonika telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun memiliki banyak hambatan dan tantangan di dalam menerima Kristus, bahwa banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membuat mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi di dalam menghadapi semua tantangan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika, Rasul Paulus tetap berharap dan berdoa supaya jemaat itu tetap kuat dan kokoh berdiri di dalam Tuhan. Di dalam firman ini dengan sangat jelas kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara hidup yang tak bercacat, dengan cara hidup yang selalu dekat kepada Tuhan, dan cara hidup yang selalu melakukan kebenaran di mata Tuhan. Saudara-saudara, melalui nasihat Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus mengatakan supaya jemaat di Tesalonika terus bersukacita. Saudara-saudara, ini hal yang sulit. Mengapa sulit? Karena jemaat Tesalonika sedang menghadapi masalah, sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami hambatan, tantangan yang datang. Tetapi Rasul Paulus karena tantangan dan masalah yang dihadapi jemaat Tesalonika adalah masalah kepada jasmani atau tubuh. Tapi mereka akan mampu bersuka cita ketika mereka tetap dapat hidup Tuhan. Saudara-saudara, walaupun mereka menderita fisik, walaupun mereka menghadapi masalah dan tantangan, tetapi ketika mereka dekat kepada Tuhan,
ketika mereka umat sebagai umat pilihan Tuhan mengingat bahwa mereka adalah pilihan atas mereka, maka mereka lambat sukacita. Karena ketika Allah diam dalam kehidupan mereka, Roh Kudus memimpin kehidupan mereka, ini adalah mengalami pengaruh yang sangat besar bagi keadaan hati mereka. Sekalipun mereka mengalami masalah, tetapi keadaan hati mereka selalu dekat kepada Tuhan. Keadaan hati mereka selalu berserah kepada Tuhan. Dan keadaan hati mereka selalu ingin memuliakan Allah, selalu ingin memuji Allah di dalam. Maka itu adalah sukacita yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, sukacita adalah bukan karena kita menemukan segala sesuatu yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kita menemukan harta yang banyak. Bukan karena kita memiliki jabatan yang sangat strategis. Bukan karena kita memiliki atau bisa membeli apa yang kita mau. Tetapi sukacita adalah apabila Tuhan diam di dalam kehidupan kita, dan apabila kita tetap melakukan kehendak Allah, tetap berserah diri kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa banyak pun yang kita miliki pada saat, bahwa hal itu tidak akan membuat kita justru mungkin bisa saja kita karena banyaknya harta kita membuat kita gelisah. Kita akan memikirkan semuanya. Karena Yesus pernah mengatakan, di mana pertamu berada, disitulah. Dia mau mengatakan bahwa sukacita adalah hanya kita temukan di dalam Tuhan. Sukacita hanya kita temukan di dalam Yesus, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekalipun tantangan dan masalah bahkan hambatan, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita bukan kehendak Tuhan. Ada sukacita, supaya ada sukacita di hati kita untuk menjalani kehidupan. Di dalam sukacita ada semangat, di dalam sukacita ada pengharapan. Maka pengharapan itu akan terus memotivasi kita untuk selalu dekat kepada. Lalu yang kedua dikatakan, tetaplah berdoa. Berdoa adalah merupakan penghubung kita kepada Tuhan. Komunikasi kita, jembatan kita untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menginginkan kita berdoa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan menginginkan kita berdoa terhadap apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, bahwa di dalam doa-doa segala sesuatunya kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, atau sukacita apapun yang kita hadapi, harus terus menyerahkannya kepada Tuhan lewat doa-doa. Sebab doa adalah jembatan penghubung kita kepada Tuhan untuk bertemu, berjumpa secara iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita memadamkan doa, tetapi kita harus terus berdoa. Orang yang percaya adalah harus terus berdoa kepada Tuhan. Gereja juga harus terus berdoa, karena dengan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka Tuhan, maka pengaruhnya besar. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, karena doa itu adalah akan memberikan kita kehidupan. Sebab dikatakan doa adalah
napas orang. Itu orang yang berdoa hidup. Orang yang berdoa, orang yang hidupnya adalah selalu diserahkan kepada Tuhan supaya dia memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, bahwa kita harus tetap berdoa. Apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang kita alami, apakah sukacita, apakah duka cita, apakah kita sedang menangis, atau apakah kita sedang gembira, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita terus menyerahkan kehidupan kita lewat doa-doa kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya dikatakan tetaplah mengucap syukur. Saudara-saudara, orang yang dapat mengucap syukur dalam kehidupannya adalah orang yang menerima hidup ini sesuai dengan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, orang yang mengucap syukurlah yang berbahagia. Orang yang mengucap syukurlah yang bersukacita. Sebab tidak ada sukacita bagi orang yang bersungut-sungut. Karena sungut-sungut akan menambah beban dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersyukur, kita mengatakan apapun yang terjadi saat ini, semuanya itu adalah atas seizin Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadari itu lalu kita mengucap syukur. Dalam firman ini dikatakan mengucap syukur segala hal. Oleh karena itu, kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, bagaimanapun yang Tuhan haturkan dalam kehidupan kita, maka kita terima. Kita terima dengan tulus. Kita terima semuanya adalah dengan patut kita hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Karena lewat kehidupan kita, Tuhan menghendaki kita supaya semakin lebih baik, supaya kita semakin sempurnakan. Maka bagaimanapun yang kita alami, lebih baik kita bersyukur daripada bersungguh-sungguh. Bersyukur adalah melatih diri kebahagiaan. Bersyukur adalah untuk sukacita. Karena kita mensyukuri apa yang kita alami pada saat ini, maka itu adalah sudah mengurangi beban kita. Tetapi kalau kita bersungut-sungut saat ini, apa yang kita bersungut nambah beban kita. Oleh karena itu, menantikan Tuhan dengan bersyukur adalah maka kita sedang mengurangi beban kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, tinggalkanlah bersungut-sungut, bersyukurlah dalam segala hal. Memang ini adalah hal. Saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami keadaan aman, kita sehat, uang banyak, harta banyak, rumah banyak, tidak ada hambatan dan masalah, kita bersyukur. Semua orang bisa melakukan itu. Ketika kita mengalami keadaan yang sangat baik dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu duka cita, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah, tantangan, dan hambatan, maka kita diajak untuk kita bersyukur. Tuhan menginginkan itu. Ini adalah bukan keinginan manusia, tetapi Tuhan menginginkan itu. Kalau Tuhan menginginkan itu, mengapa kita tidak melakukan? Oleh karena itu, mari kita melakukannya, bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur dan bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bersyukur hanya dalam keadaan aman, hanya dalam keadaan tenang, hanya dalam keadaan kita baik. Tetapi keadaan yang kurang baik pun, keadaan dalam sedang mengalami pergumulan pun, kita harus bersyukur. Itulah yang diajak oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Lalu yang selanjutnya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lihat dan perhatikan dan kita alami dalam kehidupan kita adalah kita jadikan sebagai pelajaran.
Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang benar. Maka kita memilih, mengambil keputusan untuk melakukan yang baik. Oleh karena itulah dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, artinya kita memilah, ini adalah baik, tidak, ini adalah baik, ini sesuai kehendak Tuhan. Ini yang tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan yang dengan kehendak. Oleh karena itu, maka kita akan tetap berbuat baik. Oleh karena itu, jangan kita melakukan yang sesuai dengan keinginan tubuh kita, sesuai dengan pikiran kita. Mari kita melakukan isi hati sesuai dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari segala jenis kejahatan. Itu kejahatan berpikir, kejahatan dalam tingkah laku, kejahatan di dalam melihat, kejahatan semua yang jauhkanlah itu. Maka dikatakan dalam firman ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Minggu Advent yang ketiga ini, dengan tema khotbah kita, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Firman ini menekankan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan cacat. Ada 4 hal dalam firman ini. Yang pertama adalah dalam situasi apapun, keempat hal itu harus kita lakukan. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, tetap mengucap syukur. Yang keempat, tetap melakukan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.